Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tanaman di rumah Ibu cantik dan subur sekali. Apakah saya boleh bertanya cara mengenai merawat tumbuhan dengan baik? Boleh, silahkan. Bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik, Bu? Tanaman itu sama seperti makhluk hidup lain, butuh makanan dan minuman. Kita harus memberikannya setiap hari, jadi harus disiram setiap hari. Lalu apa lagi, Bu? Selain itu, kita harus memberikan pupuk buat tanaman supaya tumbuhnya subur dan mencabut-cabut tumbuhan liar yang ada di dekat tanaman kita, Tujuannya untuk apa, Bu? supaya tanaman kita tidak berebut nutrisi sama tumbuhan liar tadi. Oh, begitu. Terima kasih infonya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman di halaman kita sangat subur. Bagaimana cara umum merawatnya? Oh, kita harus memperhatikan jenis tanamannya, kedua airnya, ketiga pupuk, keempat lipat media tanamnya, lalu sinar matahari dan membersihkannya dari bagian yang sudah rusak atau lemah. Apakah setiap jenis tanaman berbeda cara merawatnya? Tentu saja berbeda. Seperti apa contoh tanamannya? Setiap tanaman pada umumnya sama, memerlukan air, pupuk, sinar matahari, tanah, dan juga dibersihkan bagian yang rusaknya. Lalu apa perbedaan dari setiap tanaman itu? Oh, contohnya seperti bunga mawar. Kalau bunga mawar ini, dia cukup diberi air sehari 2 kali. Lalu tempat yang agak sejuk mataharinya. Lalu diganti tanahnya sebulan sekali, diberi pupuk seminggu sekali. Kalau pohon kaktus itu hanya sebulan sekali diganti tanahnya, lalu diberi airnya hanya seminggu sekali dan ditaruh di tempat sinar matahari yang panas. Baik, Bu, aku mengerti bagaimana cara merawat tanaman yang benar sekarang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Dek. Ada yang bisa dibantu, Adek? Apa saja jenis tanaman yang ada di sini, Bu? Tanaman di sini banyak sekali. Ada pohon kelapa, ada pohon pisang, ada pohon mangga juga ada. Dan terutama yang paling banyak adalah pohon jeruk. Nih, pohon jeruk seperti ini. Daunnya hijau, bentuknya kecil-kecil daunnya. Batangnya juga banyak. Kapan perawatan tanaman jeruk dilakukan, Bu? Tanaman jeruk perawatannya dilakukan setiap hari, terutama di pagi hari harus disiram biar tetap tumbuh subur, biar daunnya tetap hijau. Siapa yang bertugas merawat tanaman jeruk ini, Bu? Tanaman jeruk ini yang bertugas merawatnya adalah semua karyawan di sini, tapi terutama dirawat oleh tukang kebun. Mengapa perawatan tanaman jeruk perlu dilakukan, Bu? Agar tanamannya tumbuh dengan subur, bisa berbuah dengan banyak dan tidak cepat mati tanamannya. Jadi nanti buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Bagaimana cara merawat tanaman jeruk dengan benar, Bu? Cara merawatnya yaitu tanamannya harus diberi pupuk secara berkala, kemudian ranting-rantingnya harus sering dirapikan agar tumbuh tunas baru, dan juga harus sering disiram agar tidak layu daunnya. Itu yang pokoknya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Adek. Ada yang bisa dibantu? Apa saja jenis tanaman yang ada di sini, Bu? Tanaman di sini banyak sekali. Ada
Ini pohon kelapa, ada pohon jeruk, ada pohon mangga, ada pohon pisang. Tapi yang banyak ditanam di sini adalah ini, pohon jeruk ini, Dek. Kapan perawatan tanaman jeruk ini? Perawatannya harus dirawat setiap hari. Siapa saja yang bertugas merawat tanaman ini? Tugas merawat tanaman jeruk ini adalah tugas semua orang yang ada di sini. Tapi terutama harus dilakukan oleh petugas tukang kebun Mengapa perawatan jeruk ini perlu dilakukan? agar tanaman jeruk ini bisa tumbuh dengan subur dan berbuah dengan baik. Bagaimana cara merawat tanaman jeruk dengan benar, Bu? Tanaman jeruk dirawat dengan benar yaitu pertama harus diberi pupuk secara berkala, kedua dipotong setiap bagian batangnya agar tumbuh tunas yang baru, dan ketiga harus disiram setiap hari agar daunnya tidak layu. Terima kasih informasinya, Bu. Saya jadi lebih mengerti tentang pohon jeruk ini, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Komando Bahagi. Saya akan mengajari kakak saya tentang bagaimana cara merawat tanaman. Kak, kenapa kakak suka sekali dengan tanaman? Karena tanaman akan membuat rumah menjadi lebih asri dan indah. Terus bagaimana cara merawat tanaman itu agar tanaman tumbuh subur? Merawat tanaman tentunya membutuhkan banyak lahan agar tanaman bisa tumbuh dengan subur. Berikut ini tips agar tanaman di rumah tumbuh dengan subur. Pertama, memilih tanah. Pilihlah tanah yang berkualitas dan berikanlah pupuk organik pada tanah untuk menutrisi tanah. Yang kedua, memilih tanaman. Pilih tanaman sesuai dengan lingkungan sekitar, apakah lembab atau kering. Yang ketiga, menyiram tanaman. Siramlah tanaman setiap hari atau tergantung jenis tanamannya. Yang keempat yaitu memberi pupuk. Untuk menjaga tanaman agar tetap bernutrisi, berilah pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur dan berumur panjang. Yang kelima, memangkas tanaman. Tanaman yang sudah tua harus dipangkas agar memicu pertumbuhan tunas baru pada batangnya. Yang terakhir yaitu mengganti pot. Jika tanaman sudah semakin tinggi dan besar, pot harus diganti karena akan mempengaruhi penyerapan nutrisi tanaman pada tanah. Dan jangan lupa cabut rumput-rumput liar. Alhamdulillah, sekarang saya sudah paham bagaimana cara merawat tanaman. Terima kasih Kak atas wawancaranya hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Sekian wawancara saya dengan kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam, Nea. Kakak Nisa sebagai pencinta tanaman, aku mau bertanya bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan benar. Dengan media tanam yang tepat, diberi sinar matahari yang cukup, diberi air yang cukup, diberi pupuk yang cukup, dan dicek supaya terhindar dari serangga. Oh iya, kakak Nisa punya tanaman apa saja? Ada tanaman lavender, ada tanaman lidah mertua, ada tanaman bunga matahari, ada tanaman bunga melati. Terima kasih kakak Nisa. Sama-sama, Nea. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain Oma? Ini Oma lagi mau nanam bunga, bersih-bersihin bunga. Bagaimana cara menanam bunga Oma? Oh begini, Kiki siapkan potnya, terus bunga yang mau ditanam, kemudian tanahnya dan batu bata. Batu bata itu yang udah dipecah-pecah itu. Ini ada di dalamnya ini nih. Di bawahnya. Nah, Terus caranya bagaimana Oma? nah, kita ambil pot bunganya itu, tempat menanamnya.
kita isikan batu bata yang udah pecah ya ke dalam pot bunga itu. Kemudian dari pot bunga itu sudah dimasukin batu bata, dimasukin tanahnya, pupuknya. Kemudian pupuknya itu diaduk yang rata dengan tanah. Kemudian ditanamkan bunganya ke dalam ke tanah ini. Habis sudah ditanam, ditimbun akarnya, kemudian disiram. Nah, disiramnya tuh 2 hari sekali. Oh gitu ya Oma. Iya. Kita harus menyiram bunga itu, tanaman yang udah kita tanam harus kita siram paling kurang 2 hari sekali. Kita harus siram. Terima kasih Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Pupu, silahkan masuk. Saya lihat di rumah Ibu banyak tanaman mawar. Bolehkah saya bertanya tentang menanam bunga mawar? Oh, tentu saja Puput. Apa yang mau kamu tanyakan? Apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, kita siapkan pot bunga, media tanam, catok, air, dan pecahan genteng, serta bibit bunga mawar yang akan ditanam. Apakah semua jenis pot bisa digunakan? Oh, tentu saja. Akan tetapi, pot yang bagus adalah yang terbuat dari tembikar atau semen. Nah, kalau misalkan Puput mau memakai pot yang terbuat dari plastik, usahakan di bawahnya ada lubangnya agar sebagai saluran air. Media tanam itu apa? Media tanam itu adalah tanah yang sudah dicampur dengan pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1/4 dibanding 1. Jika bahan dan alat sudah siap, maka tatalah pecahan genteng di dasar potnya. Lalu tujuannya adalah agar air yang nanti masuk ke pot itu akan keluar melalui lubang dengan lancar. Jadi tanah tidak akan becek dan akar tidak akan membusuk. Berapa banyak? Nggak usah terlalu banyak Put. Jadi setelah semua itu masukkan media tanam ke dalam pot sampai setengah pot. Kemudian tanam bibit mawar dan uruk lagi dengan media tanam. Tekan-tekan dengan cetok agar tanah menjadi padat. Karena saat bunga mawar itu tumbuh tanahnya akan kuat. Terus siram mawar itu sampai basah. Oh, bagaimana perawatannya? Biasanya ibu meletakkan pot bunganya itu di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Terus disiram tapi jangan terlalu basah gitu. Terus agar tanahnya tidak menjadi becek. Terima kasih atas Sama-sama Put. penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku akan mewawancarai kakakku yang bernama Kaihan. Mas Kaihan, coba kamu perhatikan tanaman ini. Apa kamu tahu nama tanaman ini? Ya, aku tahu nama tanaman ini adalah tanaman kaktus. Dapatkah kamu memberitahu ciri-ciri tanaman itu? Tanaman kaktus ini memiliki daun yang berbentuk duri dan akar yang panjang. Bagaimana cara merawat tanaman kaktus? Cara merawatnya, taruh tanaman kaktus ini di tempat yang terkena sinar matahari dan jangan lupa disiram dengan air secukupnya. Terima kasih Mas Kaihan. Iya. Kamu sudah memberitahuku tentang cara merawat tanaman ini. Iya, sama-sama. Demikianlah wawancara aku dengan kakak. Terima kasih. Assalamualaikum Dede. Mau tanya-tanya ya? Iya. Nama
namanya siapa? Namanya Fatimah Zuhasna. Kelas berapa, Dedek? Kelas 3 C di SD Amarilis. Oh, Dedek boleh tanya-tanya nggak? Ini rumah Dedek banyak banget tumbuhan. Ini tumbuhan apa sih nih? Yang ini? Itu namanya pohon tin, buah yang ada di surga. Oh, terus ada tanaman apa lagi, Dek? Ini disebutnya apa, Dek? Ini disebutnya pohon kumis kucing. Ini sebenarnya ada di pot, tapi karena ada angin, jadi serbuk-serbuk yang ada di dalam bunganya ini terbang dan menjadi menyebar. Oh, jadi tumbuhnya penyebarannya dibantu angin. Iya, Oh iya. Gunanya buat apa ya? ini bisa mengobati meredakan penyakit batuk dan melancarkan saluran pipis. Oh gitu ya, bagus ya. Coba lihat. Iya, ada lagi nggak, Dek, tumbuhannya? Itu tumbuhannya namanya sirih. Ini bisa mengobati penyakit jantung, gula, dan juga Oh iya. Ini tumbuhannya kok tinggi ke atas? ini tumbuh dengan cara merambat. Oh, dengan cara merambat. Bisa ngobatin sakit gula ya? Iya, Oh iya. Terima kasih ya, Dedek. Udah dikasih tahu macam-macam tumbuhan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah saya mewawancarai ibu tentang merawat tanaman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila, boleh silakan. Ada yang bisa ibu bantu? Menurut pengamatan saya, ibu sangat menyukai tanaman. Ada betul, ibu suka beberapa tanaman seperti tanaman hias. Contohnya seperti sirih gading, monstera, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Apa tanaman favorit ibu? Kalau ibu sangat suka tanaman monstera karena bentuknya yang unik. Bagaimana cara merawat tanaman monstera? Tanaman monstera sebenarnya tidak susah untuk perawatannya. Dia hanya tidak suka terlalu banyak air dan juga media tanamnya harus yang porus supaya tidak membuat akar tanaman menjadi busuk. Bagaimana cara media tanam apa yang cocok untuk tanaman monstera? Karena tanaman monstera akarnya gampang busuk, jadi tanaman monstera membutuhkan media tanam yang porus. Biasanya media tanam monstera terdiri dari campuran antara sekam bakar, kokopit, humus, pasir malam, dan juga pakis halus. Bagaimana penempatan monstera yang baik? Tanaman monstera tidak bisa diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung karena daunnya mudah menjadi hitam atau gosong, sehingga tanaman monstera lebih cocok diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang teduh, tapi tetap di tempat yang terang. Sudah dari saya, terima kasih ya Bu. Sama-sama dari Bun, Ya, apa makanan yang paling Bunda suka? Bunda suka berbagai makanan yang terbuat dari singkong. Kenapa Bunda suka singkong? Karena singkong bisa dibikin berbagai macam makanan. Coba Bunda sebutkan Banyak. makanan apa saja yang terbuat dari singkong. Banyak, Van. Ada singkong goreng, singkong rebus, tiwul, combro, ketuk, keripik pedas, keripik gurih, gatot, serawut. Wah, masih banyak lagi deh. Wow, ternyata banyak banget ya Bun. Bunda tahu nggak
cara menanam singkong? Tahu? Namanya kenapa, Van? Pengen tahu aja. Pengen tahu aja, Bu. Apa aja yang harus dilakukan untuk menanam singkong? Kalau mau menanam singkong, ada 3 langkah, 3 proses yang wajib kita lakukan. Apa saja, Bu? Pertama, kita buat gundukan nih 1,5 meter dan tinggi 60-70 cm. Lalu kita melakukan pemilihan bibit yang unggul, bibit yang sehat, bebas penyakit. Lalu bibitnya itu dipotong sepanjang 20-30 cm. Apa langkah yang kedua, Bu? Langkah yang kedua yaitu penanaman bibit. Tanam bibit pada pangkal sedalam 5 cm dengan jarak 125 cm antar pohon. Lalu apa proses yang terakhir, Bu? Proses yang terakhir yang harus dilakukan adalah proses pemberian pupuk. Proses pemberian pupuk ini dilakukan pada usia 15 hari, 3 bulan, dan 6 bulan. Kalau sudah, jangan lupa disiramin, dan pohon singkong itu harus terkena sinar matahari. Terus kapan pohon singkong bisa dipanen? Pohon singkong bisa dipanen sekitar usia 11-12 bulan, Van. Hah? Lama banget. Udah. Selamat pagi, Mama. Mama sedang melakukan apa? Mama sedang lihat tanaman bunga Mama. Tanaman apa yang ditanam, Ma? Tanaman bunga lidah buaya dan kuping gajah. Bagaimana cara merawatnya, Ma? Cara merawatnya yang pertama disiram sehari 2 kali dan harus rajin diberi pupuk. Bagaimana keadaan tanaman bunganya? Tanaman bunganya alhamdulillah tumbuh subur dan sehat. Terima kasih, Mama. Sama-sama Bagas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanaman kita semprot dengan obat khusus dengan tanaman. Pertanyaan ketiga, bagaimana kalau tanaman itu berwarna kuning seperti kebakar, kata Lea? Kenapa daun suka kuning? Karena seperti terbakar karena kena panas terlalu berlebihan, atau di bonggolnya ada cacing. Jadi kita harus mengganti media tanahnya. Jadi teman-teman, tanaman itu ada 2 jenis. Yang ke satu tidak bisa kena panas, dan yang kedua bisa kena panas. Kalau daunnya berwarna kuning atau di bonggolnya ada cacing, artinya karena panas dan harus diganti dengan media tanah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kata Lea sudah menjelaskan cara merawat tanaman. Sama-sama. Sama-sama. Dadah. Semangat. Semangat. Tadi ada lihat di depan ada tanaman yang daunnya bolong-bolong. Yang mana? Itu yang daunnya bolong. Oh, yang itu namanya janda bolong. Kenapa namanya janda bolong? Karena daunnya bolong.
ciri-cirinya? Ciri-cirinya daunnya hijau, terus daunnya juga bolong-bolong, daunnya agak tipis. Cara merawatnya gimana? Cara merawatnya disiram setiap pagi sama sore, terus seminggu sekali kasih pupuk. Teteh tahu dari mana? Dari mama kan suka bilang juga setiap pagi sama sore mama kan suka lakuin itu. Oh gitu. Oke. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Nea. Kakak Nisa sebagai pencinta tanaman, aku mau bertanya bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan benar. Dengan media tanam yang tepat, diberi sinar matahari yang cukup, diberi air yang cukup, diberi pupuk yang cukup, dan dicek supaya terhindar dari serangga. Oh iya, kakak Nisa punya tanaman apa saja? Ada tanaman lavender, ada tanaman lidah mertua, ada tanaman bunga matahari, ada tanaman bunga melati. Terima kasih kakak Nisa. Sama-sama Nea. Kakak Ade boleh bertanya? Boleh adek. Mama suka tanaman apa? Bunga melati. Bagaimana cara menanamnya? Pilih batang tanaman sepanjang 12 cm. Tancapkan batang pohon pada media tanaman, kemudian batangnya ditutup plastik agar kedap udara, Dek. Baik Ma, terima kasih. Aku akan ikut menanam tanaman bunga melati seperti Mama. Iya, Dek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sri Budi Utami. Ya, Maaf, kita mulai langsung saja. baik. Topik wawancara hari ini merawat tanaman. Ya, Pertanyaan 1. Ciri-ciri tanaman sehat apa? ciri-ciri tanaman sehat bisa dilihat dari daun. Daunnya itu berwarna hijau, tidak bolong-bolong, tidak terkena hama, dan dilihat juga dari batang tumbuhnya tanaman itu sendiri condong ke sinar matahari, dan dia tidak layu, tidak mengering. Itu ciri-ciri tanaman yang sehat. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana menanam dengan baik? Menanam dengan baik, pertama-tama kita kalau ditanam di pot, pertama-tama kita usahakan pot yang tanah liat, berbahan tanah liat. Kalau tidak ada, memakai pot plastik juga bisa, tapi jangan lupa dibolongi lubang-lubang kecil-kecil agar saat menyiram dia tidak mengendap di akar dan tidak membusuk akar itu sendiri. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana merawat tanaman dengan baik? Merawat tanaman dengan baik, kalau diusahakan dia terkena sinar matahari, tapi jangan yang terkena sinar matahari langsung karena dapat menyebabkan tanaman itu sendiri layu. Dan jangan lupa disiram setiap hari, diberi pupuk, serta dibersihkan dari disemprot hama-hama agar tidak dirusak oleh hama itu sendiri. Oke, yang terakhir sekalian, wawancara saya dengan ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan saya akan menanyakan bagaimana cara menanam tanaman widara. Jadi bagaimana Mbak Indah? Jadi yang pertama-tama pasti kita harus punya tanaman widaranya kan, kita beli. Terus habis itu kita cari tanahnya yang kosong, terus kita gali, terus kita masukin tanamannya, kita kasih pupuk. Kalau udah, baru kita tutup lagi tuh tanaman yang tadi digali biar rapet. Habis itu disiram setiap hari, gitu caranya. Oh, kayak gitu. Ya udah, terima kasih. Terima kasih Bu In. Maaf kurangnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Selamat malam Ibu Anggi. Iya malam nak. Saya Kavi dari SD Amarilis. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang tanaman hias yang Ibu miliki. Iya boleh silakan. Ciri-ciri tanaman yang sehat, Bu. Ada banyak beberapa ciri tanaman yang sehat itu ya seperti tanamannya tuh terlihat segar, berkembang dengan biak dengan baik itu. Bagaimana merawat tanaman agar tumbuh dengan sehat? Merawatnya sih mudah banget ya, seperti menyiram tanaman dengan teratur, memberi pupuk, dan memberi cukup matahari agar tanaman dapat tumbuh dengan benar. Contoh tanaman apa saja yang mudah dibudidayakan? Contoh tanamannya ya seperti kayak bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Itu tanaman yang mudah banget untuk kita rawat sendiri. Kendala apa saja yang sering terjadi saat merawat tanaman? Kendalanya itu ya sering terjadinya tuh hama-hama tanaman seperti itu, jadi membuat tanaman itu mati dan tidak tumbuh dengan baik. Sudah berapa lama menjalankan bisnis ini? Ya kurang lebih sekitar 5 tahunan lah dari awal saya memulainya hingga saat ini sudah berkembang dengan baik. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum Ayas. Waalaikumsalam. Kita akan membahas tanaman apa sekarang? Kita akan membahas tentang tanaman daun mint atau peppermint. Daun mint mengandung vitamin A, B, C, D dan mengandung antioksidan tinggi. Khasiat daun mint diantaranya untuk sakit perut, sakit flu ringan, dan untuk asma. Daun mint juga dapat diolah menjadi minuman teh, minyak oles, atau minyak esensial. Itulah info tentang daun mint. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan wawancara ya mengenai tanaman hias. Salah satu jenisnya adalah aglonema. Yang bisa Kemal lihat di sini, ini salah satu jenis tanaman hias yang ada di Indonesia. Namanya tanaman hias aglonema heng-heng. Oke, baik. Mama mau mengajukan pertanyaan sedikit kepada Ananda Hakemah. Hakemah sudah siap? Sudah? Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, aglonema itu adalah salah satu jenis tanaman apa sih? Kalau aglonema itu jenis salah satu tanaman hias. Salah satu jenis tanaman hias. Baik. Apa saja sih yang diperlukan untuk menanam tanaman aglonema ini? Yang diperlukan ada pot, media tanam, terus ada tanaman yang mau ditanam, pupuk, sama gabus. Baik. Kalau tanaman hias ini kan ada media tanamnya. Yang dimaksud dengan media tanam itu apa? Yang dimaksud dengan media tanam itu tanah yang dicampurkan dengan pupuk kandang dengan sekam bakar yang diaduk sampai merata. Oh, baik. Kalau cara tanamnya itu seperti apa sih? Cara menanamnya itu
Seperti kayak gimana? Sedikit aja, segini aja secukupnya. Terus masukkan tanaman yang mau ditanam. Terus masukkan media tanam padat tapi tidak melebihi pot. Oh, seperti ini ya. Jadi tidak melebihi pot ya. Oke, baik. Setelah itu, setelah sudah selesai, habis itu diapakan? Disiram sampai benar-benar semuanya ini basah. Pokoknya sampai daun-daunnya sampai ini. Semuanya disiram lah ya, sampai media tanamnya juga basah. Iya. Agar akar dan batangnya menjadi kuat ya Kema ya. Baik. Terus kalau cara merawatnya seperti apa? Cara merawatnya, kalau habis ditanam jangan langsung ditaruh di bawah matahari. Oh, nggak boleh terkena sinar matahari ya. Ditaruh di tempat yang adem saja. Terus kalau menyiramnya seminggu 2 kali saja, karena kalau setiap hari bisa menyebabkan akarnya rusak atau enggak Busuk. Busuk. Oh iya, baik. Oke, baik. Cukup sekian wawancara dari Mama kepada Ananda Kema. Nanti lain kali kita praktekkan ya. Iya. Baik. Demikian wawancara mengenai aglonema jenis henghek dari Mama Kema dan Ananda Ataya Hakema Satara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kumaiti Dewi. Saya ingin mewawancarai mama saya tentang jenis tanaman. Enjoy this video. Wawancarai mama. Boleh. Apa saja tanaman yang ada di rumah kita, Ma? Tanaman yang ada di rumah kita ada aglonema lipstick, ada janda bolong, ada sinonium, ada lidah buaya, ada daun liana, dan lainnya. Tanaman yang mama sukai apa, Ma? Tanaman yang paling mama suka aglonema lipstick. Kenapa mama suka tanaman itu? Karena aglonema lipstick itu warnanya merah, bagus. Terus sekarang lagi viral. Apakah mudah cara merawatnya? Mudah, Ira. Bagaimana cara merawat tanaman itu, Ma? Cara merawat tanamannya dengan menyiramnya 1 kali sehari. Terus tidak boleh kena sinar matahari langsung. Terus diberi pupuk sebulan sekali. Oke. Di mana mama menaruh tanaman itu? Ada yang di depan teras, ada yang di atas balkon, ada juga yang di dalam rumah. Dulu ya wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.